charge the batteries. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Hengki Leon, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Informasi Akuntansi Diferensial. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, salah satu fungsi penting manajemen adalah perencanaan. Dalam perencanaan akan dihadapkan pada pengambilan keputusan. Salah satu informasi penting yang biasanya diperlukan dalam pengambilan keputusan adalah informasi akuntansi diferensial. Proses pengambilan keputusan dilaksanakan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Keputusan yang harus diambil oleh manajemen kemungkinan merupakan responing terhadap yang pertama, peristiwa yang mengandung masalah, dan yang kedua, ancaman yang dirasakan ada, ketiga, peluang yang akan diperkirakan terjadi. Tahap yang kedua yaitu pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi. Konsekuensinya masing-masing informasi akuntansi penuh berperan dalam mengkualifikasi setiap konsekuensi, setiap alternatif yang dipertimbangkan sebagai pemecah masalah atau sebagai cara untuk menghadapi peluang. Tahap yang keempat yaitu implementasi dan penindaklanjutan. Implementasi akan hanya berhasil jika individu memiliki pengendalian terhadap sumber daya organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut, sebetulnya mewujudkan alternatif yang dipilih. Peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan, yaitu kondisi lingkungan. Jika kondisi lingkungan tidak memungkinkan pengambilan keputusan dengan cepat untuk bereaksi terhadap masalah atau peluang yang timbul, informasi akuntansi tidak akan berfungsi sebagai pemicu kesadaran manajemen ke arah pemecah masalah atau tindakan untuk menghadapi peluang. Jika pengambilan keputusan menghadapi kondisi lingkungan yang harus sedikit memberikan kendala terhadap reaksi yang akan ditimbulkan olehnya, maka informasi akuntansi dapat berfungsi sebagai pemicu ke arah kesadaran adanya masalah atau peluang. Berikutnya, tersedianya data industri sebagai pembanding. Kemampuan informasi akuntansi sebagai pemicu kesadaran manajer akan adanya masalah atau peluang ditentukan oleh tersedia atau tidak data industri sebagai pembanding. Jika misalnya tersedia data volume penjualan seluruh perusahaan dalam industri, maka perusahaan mempunyai data pangsa pasar yang dicapai dalam tahun tertentu. Konsep informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan lainnya. Informasi akuntansi diferensial mempunyai 2 unsur pokok, yaitu merupakan informasi masa yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang akan dihadapi oleh pengambil keputusan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi diferensial merupakan informasi yang menyangkut masa depan yang akan diperkirakan akan berbeda untuk setiap alternatif yang dipertimbangkan, sehingga mempermudah manajemen untuk memilih suatu alternatif yang dianggap paling tepat untuk kemajuan perusahaan. Membandingkan konsep biaya diferensial dengan berbagai konsep biaya yang telah dikembangkan sebelumnya dalam akuntansi biaya. Yang pertama yaitu biaya diferensial versus biaya relevan. Suatu biaya dapat disebut biaya relevan jika biaya tersebut berhubungan
dengan tujuan perekayasaan biaya tersebut. Biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan disebut sebagai istilah yang lebih tepat yaitu biaya diferensial. Yang kedua yaitu biaya diferensial sebagai biaya masa yang akan datang. Biaya masa yang akan datang adalah biaya yang telah diperkirakan sebelumnya akan terjadi pada masa yang akan datang. Karena biaya ini merupakan biaya yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan depan, maka jumlahnya harus ditaksir dan terjadinya harus diramalkan. Yang ketiga yaitu biaya diferensial adalah biaya yang berbeda. Biaya diferensial merupakan biaya yang diperkirakan berbeda atau terpengaruh karena pengambilan keputusan dengan berbagai alternatif yang berbeda. Oleh karena itu, biaya diferensial merupakan biaya yang berbeda di setiap alternatif. Selanjutnya, perbedaan biaya penuh dengan biaya diferensial. Biaya diferensial berbeda dengan biaya penuh dalam 3 aspek. Yang pertama, unsur biaya, yang kedua, sumber informasi, yang ketiga, perspektif waktu. Unsur biaya. Unsur yang membentuk biaya penuh suatu produk adalah terdiri dari biaya langsung yang berkaitan dengan produk ditambah dengan biaya tidak langsung yang kemudian dibebankan kepada produk tersebut. Sedangkan biaya diferensial hanya meliputi biaya berbeda dalam kondisi tertentu saja. Yang kedua, ada sumber informasi. Informasi penuh dapat diambil langsung dari catatan akuntansi reguler, sedangkan informasi biaya diferensial dikumpulkan dengan cara merancang akuntansi yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu perspektif waktu. Dalam biaya penuh, informasi akuntansi yang akan datang dan masa lalu perlu dikumpulkan. Sedangkan dalam biaya diferensial, hanya informasi akuntansi yang akan datang saja yang perlu dikumpulkan. Biaya diferensial versus biaya variabel. Pengertian biaya diferensial tidak selalu sama dengan pengertian biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Biaya diferensial versus biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan dalam kisaran range perubahan kegiatan tertentu. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, biaya tetap mungkin merupakan biaya diferensial atau mungkin tidak. Jika suatu biaya tetap seluruhnya dapat diusut jejaknya ke dalam suatu keputusan yang khusus dan hanya akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Biaya tersebut merupakan biaya diferensial. Jika biaya tetap akan dikeluarkan dalam jumlah yang sama tanpa mempertimbangkan keputusan khusus mana yang akan diambil, biaya tersebut bukan merupakan biaya diferensial. Gaji direktur pemasaran tersebut tidak merupakan biaya diferensial, bukan karena tidak berhubungan langsung dengan objek keputusan yang akan diambil, namun semata-mata karena biaya tersebut tidak akan terpengaruh jumlahnya oleh keputusan yang akan diambil. Biaya diferensial versus biaya depresiasi. Depresiasi merupakan alokasi secara periodic cost, aktiva yang tetap yang diperoleh pada waktu yang lampau. Depresiasi adalah berasal dari keputusan penanaman modal jangka panjang. Jika keputusan penanaman modal telah dilaksanakan dan aktiva tetap telah dibeli, biaya depresiasi yang akan kemudian terjadi di return dengan mempertimbangkan umur ekonomis aktiva tetap tersebut dan metode depresiasi yang dipilih oleh manajemen. Depresiasi berhubungan erat dengan pengambilan keputusan jangka panjang. Biaya diferensial versus biaya tambahan incremental cost. Tambahan atau incremental cost suatu alternatif adalah tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan volume perubahan kegiatan dipilih. Biaya tambahan merupakan informasi akuntansi manajemen yang diperlukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penambahan dan pengurangan volume kegiatan.
tambahan dan biaya terhindarkan sangat penting artinya dalam pengambilan keputusan, karena biaya tersebut merupakan biaya diferensial yang terpengaruh jika suatu alternatif berhubungan dengan penambahan atau pengurangan volume kegiatan yang dipertimbangkan. Diferensial versus biaya keluar dari saku. Biaya yang akan memerlukan pengeluaran kas sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen disebut sebagai biaya keluar dari saku. Biaya keluar dari saku merupakan suatu unsur biaya diferensial, namun biaya diferensial tidak terbatas pada biaya keluar dari saku saja. Biaya diferensial versus biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan merupakan salah satu unsur biaya diferensial, namun biaya diferensial tidak terbatas pada biaya kesempatan saja. Biaya diferensial mencakup pula biaya kesempatan. Biaya sewa yang dikorbankan jika alternatif menggunakan sendiri ruang toko tersebut merupakan contoh biaya kesempatan yang merupakan unsur biaya diferensial dalam pengambilan keputusan. Nilai waktu uang dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu uang memiliki peran sangat penting. Contohnya, seseorang lebih menyukai menerima uang pada saat ini dan ia akan melanjutkan atau menukar sejumlah uang sekarang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Dengan prinsip bahwa jumlah uang di masa depan harus lebih besar dari jumlah uang di masa sekarang. Membeli atau membuat sendiri. Keputusan ini biasanya dihadapi oleh manajemen yang perusahaannya memproduksi banyak komponen dan jenis produk lainnya. Tidak selamanya komponen produk dapat diproduksi oleh perusahaannya sendiri. Bisa saja dibeli dari pemasok luar yang dapat menawarkan harga lebih murah dari biaya yang ditawarkan atau biaya yang dihasilkan dari produksi produk tersebut. Pemicu dari keputusan ini ada pada penawaran harga dari pemasok luar dan taksiran penghematan biaya. Terdapat dua tipe dalam pengambilan keputusan tersebut. Tipe yang pertama, keputusan untuk memproduksi produk dan mempertimbangkan kembali membeli produk dari luar. Tipe ini merupakan keputusan jangka pendek yang tidak berkaitan dengan investasi jangka panjang. Terdapat dua kemungkinan dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama, fasilitas produksi yang digunakan tidak dapat dimanfaatkan kembali saat kegiatan produksi dihentikan. Manfaatnya yaitu biaya diferensial berupa biaya yang terhindarkan, sedangkan pengorbanannya adalah biaya diferensial berupa biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk dari luar. Jika manfaatnya lebih besar, maka keputusan ini tepat untuk diambil, sedangkan jika manfaatnya lebih kecil dari pengorbanan, maka keputusan ini tidak tepat untuk diambil. Tipe yang kedua adalah keputusan untuk membeli produk dari pemasok luar, kemudian mempertimbangkan untuk memproduksinya sendiri. Tipe ini merupakan keputusan jangka panjang yang berkaitan dengan investasi dana dengan jumlah besar untuk pengadaan mesin dan perlengkapan produksi. Terdapat dua kemungkinan dalam pengambilan keputusan tersebut, yaitu keputusan membuat sendiri tidak memerlukan fasilitas tambahan karena dapat memanfaatkan mesin yang tidak digunakan dan equipment yang sudah ada. Manfaat yang besar dan diferensial berupa biaya terhindarkan akibat membeli dari luar. Pengorbanannya yaitu biaya diferensial yang dikeluarkan untuk memproduksi sendiri. Jika manfaat lebih besar daripada pengorbanan, maka keputusan dapat digunakan atau dapat dipilih. Sedangkan jika manfaat lebih kecil dari pengorbanan, maka keputusan tidak dapat untuk dipilih. Keputusan yang kedua yaitu membuat sendiri dapat menambah investasi mesin dan equipment. Manfaatnya adalah yaitu besar biaya diferensial berupa biaya terhindarkan akibat membeli dari pemasok luar. Sedangkan pengorbanannya adalah biaya diferensial yang dikeluarkan untuk memproduksi sendiri. Membeli atau membuat dalam lingkungan manufaktur maju. Dalam lingkungan manufaktur maju, JIT Manufacturing System melakukan perubahan perencanaan kembali.
dalam penyederhanaan proses manufaktur. Akibatnya, banyak biaya yang semulanya digabung menjadi biaya langsung yang dapat diruntuh dengan mudah ke produk. Dengan demikian, terdapat kemudahan dalam mengidentifikasi biaya langsung yang relevan untuk dipertimbangkan dalam keputusan tersebut. Membeli atau membuat sendiri sebagai keputusan strategi. Keputusan ini merupakan keputusan jangka pendek karena pengambilan keputusannya mempertimbangkan informasi akuntansi diferensial selama satu periode akuntansi tertentu. Dalam lingkungan kompetisi tingkat dunia, keputusan membeli atau membuat sendiri sering diambil sebagai sebuah keputusan strategi sebagai bagian dari partner relationship and focused strategies. Ada partner relationship dan focused strategic outsourcing, periksa value chain dan identifikasi aktivitas, dan benchmark aktivitas. Informasi akuntansi diferensial yang dipertimbangkan dalam strategic outsourcing decision memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mencakup multi-year diferensial accounting informasi. Yang kedua, mencakup dampak pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memperhitungkan nilai waktu uang. Informasi kualitatif yang dipertimbangkan dalam outsourcing decision yaitu keunggulan teknis, fleksibilitas, dan kesempatan berinovasi bersama. Biaya state of the art proses dapat ditanggung bersama, sehingga customer mendapatkan manfaat dari teknologi mutakhir yang dapat ditanggung. Bagi perusahaan yang menghadapi perubahan yang besar, yang hidupnya tergantung pada perubahan teknologi, fleksibilitas menjadi penentu keberhasilan perusahaan dalam persaingan. Menjual atau memproses lebih lanjut. Ada kalanya manajemen puncak menghadapi pilihan menjual sekarang atau memproses lebih lanjut untuk mendapat harga jual yang lebih tinggi. Dalam pengambilan keputusan, manajemen perlu informasi akuntansi diferensial, yaitu pendapatan diferensial dengan biaya diferensial. Jika keputusan tersebut yaitu memproses lebih lanjut, menghentikan atau melanjutkan proses produksi tertentu dan departemen perusahaan tertentu. Perusahaan biasanya memiliki lebih dari satu warga produk atau departemen perusahaan untuk mencari pendapatan lainnya. Dalam hal ini, manajemen biasanya menghadapi masalah kerugian yang didapat dari salah satu keluarga produk dan departemen tersebut, sehingga manajemen harus mempertimbangkan keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan proses produksi atau kegiatan departemen tersebut. Terdapat dua keputusan yang perlu diambil oleh manajemen. Yang pertama, jika produksi atau kegiatan departemen dihentikan, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari produk atau departemen tersebut. Pendapatan yang hilang adalah informasi pendapatan diferensial dan merupakan pengorbanan. Selain itu, keputusan ini dapat membuat perusahaan menikmati manfaat biaya terhindar dan merupakan manfaatnya. Jika manfaat lebih besar dari pengorbanan, maka keputusan dapat diambil. Namun, jika manfaat lebih kecil dari pengorbanan, maka keputusan tidak dapat diambil. Menerima atau menolak pesanan khusus. Biasanya perusahaan membangun pabrik dengan kapasitas untuk memenuhi permintaan tertinggi pasar dalam beberapa tahun ke depan. Jika perusahaan memiliki kapasitas hanya untuk permintaan saat ini, dapat mengakibatkan ekspansi pabrik secara terus-menerus. Dengan demikian, perusahaan terkadang memiliki kapasitas yang tidak digunakan sehingga manajemen puncak mempertimbangkan kembali penetapan harga jual dengan harga jual normal. Penetapan harga ini hanya diterapkan pada pesanan khusus yang tidak memiliki dampak pada penjualan reguler. Pengaruh pajak penghasilan pada pengambilan keputusan. Pajak penghasilan biasanya dikenakan atas laba dalam sebuah perusahaan atau perorangan. Semua
keputusan dalam perusahaan dipengaruhi oleh pajak penghasilan, sehingga manajer diwajibkan untuk melakukan berbagai cara agar meminimumkan pembayaran pajak. Pajak penghasilan adalah pengeluaran kas. Besar pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dipengaruhi oleh jumlah dana atau saat arus kas. Penghematan kas yang diperoleh akan menyebabkan kenaikan jumlah laba kena pajak dan akan menaikkan pengeluaran kas untuk pajak. Selain itu, kenaikan jumlah arus kas keluar dalam usaha akan mengakibatkan penghematan biaya atau penghematan pajak. Berbagai pengambilan keputusan tersebut dapat mempengaruhi arus kas yang berdampak pada pengeluaran kas untuk pembayaran pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera. Mepet banget gue gila. Untuk aku semua. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.